Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan. Kali ini kami akan membahas momen luar biasa supporter Jateng dan DIY. Nah, bagaimana ceritanya kok momen luar biasa Jateng dan DIY ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, dari kejadian Kanjuruhan kita juga tidak memanfaatkan momen atau bagaimanapun ya. Dari kejadian Kanjuruhan ini kita juga ikut berduka cita sebenarnya dari supporter Jateng sendiri maupun DIY sebenarnya. Tapi di sisi lain ini ada positifnya juga. Selain kejadian duka, selain kejadian kita turut berduka cita ataupun mengusut tuntas ataupun mengutuk keras kejadian Kanjuruhan, di sisi lain juga ada baiknya juga. Nah, ini berdampak sekali di supporter Jateng dan DIY. Nah, supporter Jateng dan DIY ini sepakat untuk islah ataupun berdamai, ataupun supporter Jateng DIY ini menyudahi rivalitas yang tidak berujung ini ya. Kita tahu supporter Jateng dan DIY banyak sekali yang berrivalitas. Yang paling hangat kemungkinan besar kan Solo dan Jogja, PSIM dan Persis Solo. Tapi sebenarnya ada banyak klub ya yang berrivalitas di sini. Ada mungkin Derby Muria juga, ada mungkin Derby Sekota, Persikama Magelang dan PPSM Magelang. Lalu ada Derby Ngapak. Wah, lalu ada Pantura. Lalu ada Derby Jogja juga, PSIM dan PSS Sleman. Lalu ada PSS Sleman dan PPSM Magelang. Lalu ada ya banyak sekali. Kalau untuk permusuhan supporter Jateng ini rivalitasnya banyak sekali ya. Tak jarang sekali rivalitas Jateng ini sebenarnya bisa dibilang dikategorikan ini paling ngeri daripada kemungkinan besar di yang lain-lain ya, seperti Persija Persib, seperti Arema Persebaya ya. Kejadian Kanjuruhan kita tidak terduga ya, ternyata seperti itu rivalitasnya mengerikan juga sebenarnya. Walaupun mungkin di Jateng dan DIY ini biasanya ya berrivalitas itu ece-ecenan, habis itu gojekan. Nah, itu tidak bisa dicontoh gitu. Maksudnya seperti Persis Solo dan PSIS Semarang itu nggak bisa dicontoh untuk supporter-supporter lainnya. Ini hanya untuk Solo dan Semarang aja khususnya. Kalau untuk yang lain sepertinya wah susah ini kalau untuk seperti itu ya. Saya sih setuju banget ya, ini momen yang mungkin saya tunggu juga, perdamaian ini. Wah, berarti aman-aman wae lah. Moro rono nggo jersey iki, moro rene nggo jersey iki, aman-aman wae. Intinya seperti itu. Rivalitas ini memang sepertinya dipelihara sih oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan derby ataupun rating tinggi, ataupun ya mungkin untuk mencari uang ataupun bagaimana ya, mungkin seperti itu. Saya rasa sih seperti itu, bener ya. Ada beberapa orang yang ngomong memang rivalitas ini dijaga, jangan sampai tidak ada rival. Wah, ternyata memang saya dipikir-pikir memang salah juga sih sebenarnya. Soalnya kalau di Indonesia itu berrivalitas terkadang sudah melewati batas nalar ataupun sudah melewati batas logika lah. Intinya seperti itu. Apalagi kejadian-kejadian kemarin di Jogja atau kejadian-kejadian di kota-kota lain ya, itu sebenarnya sudah menjadi pembelajaran bagi supporter Indonesia lainnya. Tapi di Kanjuruhan ini adalah momen luar biasa bagi seluruh supporter Jateng dan DIY ini untuk bangkit lah, intinya seperti itu, untuk bangkit dan untuk melawan ataupun untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan ini. Menurut pendapatmu Cuk, dengan berdamainya seluruh supporter Jateng ini bagaimana menurut pendapatmu sendiri? Ya, setiap tragedi pasti ada hikmahnya ya. Hikmah yang bisa kita petik dari tragedi Kanjuruhan adalah bersatunya supporter Jateng dan DIY. Kita tahu bahwa mungkin kita sering bahas ya di konten Java Football, karena memang Java Football itu kan orientasinya sepak bola Jateng dan DIY. Di Jateng dan DIY ini rivalitasnya itu sengit ya. Hampir setiap kota itu punya gesekan antar supporter terus atau rivalitas. Mungkin kalau di Indonesia yang menjadi santapan media adalah Persib, Persija, Persebaya, Arema. Tapi kalau mau dilihat dari segi detailnya, itu Jateng DIY malah lebih keras, lebih medeni lah ya, bahasanya Jokowi medeni ya. Karena memang setiap kota itu berrivalitas, jadi memang
agak rawan ketika memakai jersey itu di kota lain, padahal wilayahnya sangat dekat-dekat sekali. Mungkin kalau kita lihat di Surabaya dan Malang kan jaraknya masih sangat jauh. Jakarta Bandung juga jaraknya masih sangat jauh. Tapi kalau di daerah Jateng dan DIY itu lokasi sangat dekat sekali. Naik sepeda ontel aja bisa sampai itu kalau antara wilayah sini dan wilayah sana yang berrivalitas ini. Ini memang sangat berbahaya. Tapi dengan tragedi Kanjuruhan ini membuka hati para supporter-supporter ya. Jadi masa lalu itu ya ditinggalkan lah ya. Masa lalu kelam itu ditinggalkan dan membuka lembaran baru tentang perdamaian antar supporter. Ya betul. Yang dulu pernah punya luka lama seperti Cilacap dan Sleman ya kemarin akhirnya Cilacap juga mendapat undangan dari Brigata Kurvasud untuk hadir di Stadion Maguwarjo ini untuk berdoa bersama ya. Kita bisa membuktikan bahwa supporter Jateng dan DIY ini bisa akur dan damai. Lalu ada dari Jogja dan Sleman. Nah ini wilayah ini tuh sangat dekat sekali. Bener kata si Cuk tadi, ngontel we tekan. Ibarat kata itu kita bersepeda nggak sampai 1 kilo sudah beda wilayah. Maksudnya wilayahnya sudah berbeda jersey, sudah berbeda warna kebanggaan itu. Nah jadi rivalitas seperti ini yang kemungkinan besar itu dipelihara oleh orang-orang tertentu untuk memanfaatkan keadaan gitu, untuk mencari rating, untuk mencari ya banyak lah ya intinya. Saya rasa sih seperti itu. Kemarin saya juga sempat mendengar memang beberapa orang mengatakan memang seperti itu. Ini dipelihara di Indonesia. Jadi banyak yang menginginkan sepak bola ini tetap ada rival, tetap ada ini itu, yaitu hanya orang-orang yang menurut pandangan saya pikirannya bodoh dan mungkin orang-orang tersebut itu tidak memikirkan apa ya nyawa ataupun gimana. Kita kalah hari ini, tapi kalau kita mati hari ini nggak bisa hidupkan lagi. Kalau kalah kan besok bisa menang gitu. Nek mati wah repot juga sih, intinya seperti itu ya. Tragedi Kanjuruhan saya harap sih menjadi yang terakhir untuk sport sepak bola Indonesia ini ya. Kabarnya emang sepak bola Indonesia tidak disanksi oleh FIFA, berarti kemungkinan besar liga masih jalan, ini kemungkinan besar sih. Tapi kalau untuk saat ini liga saya rasa bener diberhentikan dulu. Nonton bal-balan rasanya kayak iji ampang, ini seperti itu. Menurut pendapatmu Cuk, sanksi FIFA itu bagaimana ini? Kok nek disanksi piye Bapak Indonesia? Wah rankingnya meduneh nugi. Sangat tidak mungkin kalau sampai FIFA itu menyangsi ya, karena kalau dilihat dari kejadian-kejadian di luar negeri itu kan ketika liga domestik itu ada kerusuhan supporter ya nggak mungkin disanksi liganya dan timnasnya. Paling ya klubnya itu paling disanksi oleh pihak terkait lah seperti federasi negara tersebut. Tapi kalau FIFA itu nggak ikut campur. Tapi gini John, ada pengecualian. Kalau dalam waktu 90 menit itu ada kerusuhan dan mengakibatkan korban pemain bola di situ mati, dikamplangi supporter, ya wes disanksi FIFA loh, seluruh negara Indonesia, karena memang FIFA itu sangat melindungi kaumnya itu ya seperti pemain bola, pelatih yang berada di lapangan itu selama 90 menit itu pasti disanksi John. Tapi kan kalau supporter itu memang di luar anggota FIFA ya, atau keluarga FIFA lah bahasanya seperti itu. Jadi memang nggak mungkin disanksi secara negara, nggak mungkin. Terus bisa jadi kerusuhan itu disanksi walaupun tidak ada korban dari pemain, tapi disanksi akibat kerusuhan supporter kalau timnas Indonesia main di pertandingan internasional FIFA terus supporter rusuh, ini bakal disanksi karo FIFA sak negara kemungkinan. Nah, tapi kan konteksnya di Kanjuruhan ini kan kerusuhan supporter lah ya. Supporter itu meninggal akibat bentrok dengan aparat ya. Jadi yang meninggal juga supporter. Jadi itu di luar naungan FIFA sebenarnya itu. Itu memang nanti tanggung jawab dari pihak-pihak terkait yang berada di pertandingan seperti Panpel, pihak aparat, manajemen klub, PT Liga dan PSSI. Ya betul. Saya harapkan setelah perdamaian ini klub Jateng dan DIY juga kompak. Tidak hanya supporternya, tapi klubnya juga harus kompak. Saya rasa sih kabar-kabar yang saya dengar memang
Persis dan PSIM sudah mulai mengeluarkan statement. Nah, statementnya memang cukup unik juga saat ini. Nah, mungkin nanti akan kita bahas juga statement dari Persis dan PSIM ini. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.